Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ranti Anissa, ana min fasl sadis ba fi kulliyati tarbiyah wa tadris fi qismi lugha wal arabiyyah. Fi hadhihi al-fursa uridu an ubayyina anil kinaya wa majazul mursal. Taib. Al-awwal al-kinaya. Al-kinayatu huwa lafzun utliqa bihi lazimu ma'nahu ma'a jawazi iradati dzalikal ma'na. Kinaya adalah lafaz yang disampaikan dan yang dimaksud adalah kelaziman maknanya. Jadi kinaya ini adalah suatu ungkapan yang diucapkan tetapi maksudnya itu bukan arti kata kamus dari kata tersebut, melainkan kelazimannya, yaitu kebiasaan yang dipakai oleh penutur aslinya, yaitu orang-orang Arab. Kalau di dalam bahasa Indonesia, kinaya diartikan idiom. Idiom itu adalah ungkapan khas yang tidak dapat dijelaskan secara gramatis, tetapi menambah keindahan suatu bahasa. Nah, kemudian contohnya, Aliun kathiru romadi. Ali banyak debunya. Debu di sini diartikan orang yang dermawan. Jadi, kalau kita jelaskan, orang dermawan itu ketika menerima tamu pasti banyak memberi jamuan. Salah satunya dengan banyak masak. Karena banyak masak tadi, rumahnya jadi banyak debu. Kemudian contoh yang kedua, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya pembawa kayu bakar. Pembawa kayu bakar di sini maksudnya yaitu penyebar fitnah. Selanjutnya macam-macam kinaya. Macam-macam kinaya ini ada 3. Yang pertama, kinaya as-sifah. Kinaya as-sifah ini kinayah dari sifat. Kinayah dari sifat terbagi menjadi 2, kinayah qoribah dan kinayah ba'idah. Yang pertama, kinayah qoribah. Kinayah qoribah ini yang dekat, yang pemahamannya mudah. Contohnya, fulanu thawbuhu tawilun. Fulan bajunya panjang. Nah, dapat kita mengerti kan di sini, oh si fulan bajunya panjang, berarti dia memiliki tubuh yang tinggi. Kemudian yang kedua, kinayah ba'idah, kinayah yang jauh. Contohnya, Juha yadukbu alal aso. Juha berjalan dengan tongkat. Nah, dapat kita mengerti, oh bahwa si Juha ini sudah tidak muda lagi, sudah tidak kuat lagi, berarti dia harus menggunakan tongkat. Kemudian kinayah yang kedua adalah kinayah an-mausuf. Kinayah an-mausuf ini adalah kinayah yang disifati. Contohnya, huwa harisun ala malihi. Dia penjaga hartanya. Penjaga hartanya ini dimaksud adalah orang yang kikir atau orang yang pelit. Nah, yang disifati di sini adalah orang yang kikir tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kinayah an-nisbah. Kinayah an-nisbah adalah kinayah yang disebutkan sifatnya tetapi tidak disandarkan pada zatnya atau pemiliknya. Contohnya, al-majdu yatba'u zillahu. Kemuliaan mengikuti bayangannya. Di sini disebutkan kemuliaannya, sifatnya, tetapi tidak disebutkan zatnya. Kemuliaan disandarkan pada bayangan. Al-majdu disandarkan kepada zillah. Tani al-majazul mursal. Majaz mursal. Majaz mursal adalah lafaz yang digunakan bukan pada makna aslinya karena adanya alaqoh dan korina. Alaqoh artinya hubungan, yaitu kecocokan antara makna asli dan makna majaznya. Dan korina artinya bukti yang mencegahnya dari makna asli. Di dalam majaz mursal menggunakan alaqoh ghair musabbaha. Kemudian alaqoh dan korina di dalam majaz mursal ada 8. Yang pertama as-sababiyah, yang kedua al-musabbabiyah, yang ketiga al-juz'iyah, yang keempat al-kulliyah, yang kelima al-mahalliyah, yang keenam al-haliyah, yang ketujuh iktibaru makana, dan yang kedelapan iktibaru mayakun. Alaqoh as-sababiyah, korinanya zikrus sabab wa iradatul musabbab. Artinya menyebutkan sebab dan yang dimaksud adalah akibat. Contohnya, li fulanin alayya yadla ankiruha. Fulan memiliki tangan terhadapku dan itu tidak bisa aku pungkiri. Arti tangan di sini maksudnya adalah jasa atau budi. Nah, di sini disebutkan kan tangan, sementara yang dimaksud itu adalah perbuatan dari tangan tersebut, yaitu jasanya. Kemudian alaqoh yang kedua al-musabbabiyah. Al-musabbabiyah ini korinanya zikrul musabbab wa iradatus sabab. Artinya menyebutkan akibat sedangkan yang dimaksud adalah sebabnya. Contohnya, wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan. Dan dia menurunkan dari langit untukmu rezeki.
kan nggak mungkin tuh turun dari langit rezeki langsung. Nah, maksudnya di sini adalah hujan. Nah, melalui hujan ini tumbuhan jadi subur, kemudian air jadi bertambah. Nah, yang dimaksud di sini itu adalah hujannya. Yang disebutkan di sini rezeki, sementara yang dimaksud adalah sebabnya si hujannya. Selanjutnya alaqo al-juz'iyah. Qarinanya dzikrul juz'i wa iradatul kulli, menyebutkan sebagian dan yang dimaksud adalah keseluruhan. Contohnya fatahriru raqabatin mu'minatin, hendaklah ia memerdekakan leher seorang hamba sahaya yang beriman. Di sini disebutkan leher, namun yang dimaksud adalah seluruh anggota badan. Kemudian alaqoh yang keempat al-kulliyah. Qarinanya zikrul kulli wa iradatul juz'i, menyebutkan seluruhnya sementara yang dimaksud adalah sebagian. Contohnya ja'alu asabi'ahum fi adhani, mereka memasukkan jari-jari mereka ke dalam telinga. Jari-jari disebutkan di sini, tetapi yang dimaksud adalah ujung jari saja. Selanjutnya alaqo al-mahaliyah. Qarinanya zikrul mahali wa iradatul hal, menyebutkan tempat dan yang dimaksud adalah hal. Hal di sini adalah sesuatu yang berada dalam tempat tersebut. Contohnya was'alil qaryatal lati kunna fiha, tanyakan kepada desa yang kita datangi. Kan nggak mungkin tuh kita bertanya kepada desa yang nggak bisa ngomong. Jadi maksudnya itu bertanya kepada penduduk desa. Kemudian alaqoh yang keenam al-haliyah. Qarinanya zikrul hali wa iradatul mahali, menyebutkan hal dan yang dimaksud adalah tempat. Contohnya innal abrara lafi na'im, artinya sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan. Kenikmatan di sini halnya, sementara yang dimaksud tempatnya yaitu syurga. Ada kenikmatan di dalam syurga. Selanjutnya itibaru makana. Itibaru makana wa iradatu ma yakunu, menyebutkan yang sedang terjadi dan yang dimaksud adalah yang akan datang. Contohnya wa atul yatama amwalahum, dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka. Di sini disebutkan anak-anak yatim, tetapi yang dimaksud adalah anak-anak yatim yang sudah balik. Yang terakhir iktibar ma yakunu. Iktibaru ma yakunu wa iradatu makana, menyebutkan yang terjadi dan yang dimaksud adalah sesuatu sebelumnya. Contohnya inni aroni asiru khamron, sesungguhnya aku bermimpi bahwasanya aku memeras arak. Arak di sini adalah anggur, sesuatu yang terjadi sebelum arak, yaitu anggur yang difermentasi kemudian menjadi arak. Yumkin ila hadza minni idza wajadtul khata atlubu afwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.